Kali ini kita akan bahas materi garis singgung pada lingkaran. Sebelum itu, mari kita ulas sedikit tentang lingkaran. Mari kita ingat kembali, lingkaran memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah pusat lingkaran. Perhatikan titik merah di tengah lingkaran. Titik tersebut adalah pusat lingkaran. Garis merah dari titik pusat ke sisi lingkaran disebut jari-jari. Sedangkan, garis merah dari sisi lingkaran ke sisi lingkaran melewati titik pusat disebut dengan diameter. Garis lengkung yang berwarna merah itu disebut dengan busur lingkaran. Sebelum kita pelajari garis singgung lingkaran, kita harus menghafal keempat unsur-unsur lingkaran tadi, yaitu titik pusat, jari-jari, diameter, dan busur. Sekarang, yuk kita bahas garis singgung lingkaran. Roda bus menyentuh aspal di satu titik, yaitu titik paling atas. Secara matematis dikatakan bahwa aspal adalah garis singgung roda dan titik sentuhnya disebut sebagai titik singgung. Garis berwarna oranye yang melewati atau menyentuh sebuah lingkaran di satu titik disebut garis singgung. Dan titik berwarna merah pada lingkaran yang dilewati oleh garis singgung disebut titik singgung. Garis singgung pada lingkaran memiliki beberapa sifat. Mari kita simak sifat-sifat garis singgung pada lingkaran. Pertama, garis singgung hanya memotong lingkaran di satu titik saja. Bila kita tarik garis dari pusat lingkaran ke titik tersebut, maka garis ini sama dengan jari-jari lingkaran. Garis singgung dan jari-jari lingkaran ini selalu tegak lurus. Yang kedua, karena kedua garis ini tegak lurus maka sudut yang terbentuk di antara dua garis ini pasti bernilai 90 derajat atau siku-siku. Dalam kehidupan nyata, materi garis singgung pada lingkaran juga dapat dimanfaatkan oleh pelaut dalam melakukan navigasi. Selain itu, materi ini juga bisa digunakan untuk mengukur panjang rantai sepeda, menyusun tata kota, menentukan jangkauan menara sinyal, dan masih banyak lagi. Video ini akan membahas tentang jenis-jenis garis singgung, cara menghitungnya, serta penerapannya dalam kehidupan nyata. Di masa lalu, para pelaut memiliki keterbatasan teknologi, tetapi mereka mampu menguasai berbagai keahlian maritim yang luar biasa. Tanpa peralatan navigasi modern, mereka mengandalkan pengetahuan mendalam tentang bintang, arus laut, perhitungan jarak, dan angin muson. Keahlian ini memungkinkan mereka untuk menavigasi perairan luas. Bagaimana para pelaut di masa lalu melakukan navigasi? Ada satu cara sederhana untuk melakukan navigasi menggunakan ilmu matematika. Salah satunya yaitu memanfaatkan materi garis singgung lingkaran. Seorang navigator kapal laut tahu bahwa jari-jari lingkaran bumi panjangnya 6.371 km. Ruang kemudi kapal berada pada ketinggian 40 meter dari permukaan laut. Bila di depan kapal, ia melihat menara. Tentukan perkiraan jarak menara tersebut dari kemudi kapal. Untuk menjawab soal ini, mari kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Coba bayangkan, seorang pelaut melihat sebuah menara di cakrawala. Pelaut melihat menara tersebut dari dalam ruang kemudi kapal yang tingginya 40 meter di atas permukaan air laut. Yang menjadi pertanyaan pada soal ini adalah jarak dari menara ke kemudi kapal. Pertama-tama kita buat garis yang mewakilkan jarak dari menara ke kemudi kapal. Sedangkan yang kita ketahui pertama adalah jari-jari bumi. Untuk itu, kita buat sebuah garis dari menara menuju titik pusat. Perhatikan bahwa jarak antara kemudi ke menara adalah garis singgung lingkaran. Oleh sebab itu, garis ini pasti tegak lurus dengan jari-jari bumi. Untuk dapat menghitung jarak antara kemudi ke menara, kita dapat memanfaatkan teorema pada segitiga sudut siku-siku, yaitu teorema Pythagoras. Pada teorema Pythagoras, sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku disebut sisi miring atau hipotenusa. Dalam kasus ini, hipotenusanya adalah jarak dari kemudi kapal ke pusat bumi. Mari kita hitung jarak dari kemudi kapal ke menara menggunakan teorema Pythagoras. Perhatikan, garis biru atau jarak antara kemudi ke pusat bumi. Jarak ini dapat kita peroleh dengan menambahkan jari-jari bumi dengan tinggi kemudi kapal. Untuk mempermudah, mari kita gambarkan dalam bentuk segitiga siku-siku. Dengan M adalah menara, KA adalah kemudi kapal,
dan P adalah pusat bumi. Berdasarkan soal, kita ketahui bahwa panjang jari-jari bumi atau MP adalah 6.371 km atau 6.371.000 meter. Sedangkan, yang ditanya adalah jarak dari kemudi kapal ke menara atau KM. Untuk mencari panjang KM, pertama-tama kita akan hitung panjang KP atau hipotenusa. Kita ketahui bahwa panjang KP adalah panjang jari-jari bumi ditambah kemudi kapal. Sehingga, kita peroleh KP adalah 6.371.000 ditambah 40 meter, yaitu 6.371.040 meter. Selanjutnya kita akan hitung panjang KM dengan menggunakan teorema Pythagoras. KM kuadrat adalah sisi miring atau KP dikuadratkan dikurangi MP atau jari-jari bumi dikuadratkan. KP adalah 6.371.040 meter dan MP adalah 6.371.000 meter. Dengan menggunakan kalkulator kita peroleh bahwa panjang KM kurang lebih adalah 22.576,13 meter. Berdasarkan perhitungan, perkiraan jarak menara tersebut dari kemudi kapal adalah 22.576,13 meter.